Saking pun dibegjane saking ngendikane pun almarhum almafullah Mbah Hasan Genggong Probolinggo, yang menurut data ilmiah nih, tes DNA beliau itu 99% identik dengan DNA-nya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus kula meyakini mayoritas para masyayikh, para kiai-kiai di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pengasuh pondok pesantren, ini ku ilmune sanade mutasil datang Kanjeng Rasul. Nasabnya pun kula meyakini mutasil datang Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo digawa merana-merana loh. Saya tidak tahu apakah LBM berani mengadakan itu. Beliau mengatakan, man a'ana nahdlatal ulama sa'ida fid dunya wal akhirah. Sapa wonge sing gelem nulungi, tegesipun gelem kesel, gelem aktif, gelem wirawiri kersa ngedalaken waktu, tenaga, pikiran, bahkan rezekinya untuk berkhidmah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan sa'ida fid dunya wal akhirah, angsal kebegjan keselamatan ono ing dunyane lan akhirate, amin ya rabbal alamin. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama Kiai Muhammad Subhan LC. Beliau adalah Wakil Tanfidiyah PCNU Malang. Sambutan beliau pada saat acara LBM, Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Malang, yang mana hadir seluruh santri kiai yang ada di Pemalang. Tidak ada satupun kabib Bani Pak Alwi yang ikut Bahsul Masail. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Nyaris tidak ada habib yang ikut Bahsul Masail, itu tidak ada. Ya mungkin karena kebanyakan mereka itu bisanya cuma sholawatan saja. Kebanyakan, walaupun ya ada yang alim kan gitu. Nah, dalam sambutannya tersebut, Kiai Muhammad Subhan LC, Wakil Tanfidiyah PCNU Malang ini mengingatkan kepada kita semua. Kurang lebih begini. Jadi Kiai Hasan Genggong Probolinggo itu sudah melakukan tes DNA, dan hasil dari tes DNA beliau itu haplogrupnya itu sesuai dengan haplogrup dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua tentunya tidak asing dengan narasi framing yang dibangun bertahun-tahun oleh Bani Pak Alwi, seakan-akan dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia itu dari golongan Habib saja, seakan-akan. Mulai mereka masif mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, bahkan menerapkan sistem persekusi pada saat ada orang yang berani menyenggol mereka. Dan ini salah satu perilaku-perilaku mereka untuk menjaga nasab mereka agar dianggap nasab yang paling sahih. Dan ini tentu ini syarat akan kepentingan-kepentingan jangka panjang. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Bani Pak Alwi ini tentu kalau kita tarik kesimpulan, ini ada visi misi jangka panjang. Biar diakui, biar semua orang itu taunya dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia ini adalah golongan mereka, para kabib ini. Akan tetapi faktanya, kalau Bani Pak Alwi ini selalu keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi, bahkan mereka tidak segan-segan ngomong dengan tegas dan cetarnya, di dalam tubuh ane ada darah suci. Nah,
ini isyarun, memberitahu kepada publik bahwa turunan Nabi yang ada di Nusantara ini golongan mereka saja, para kafir maksudnya. Dan dzuriyah Wali Songo seperti Kiai Hasan Genggong Probolinggo yang sudah melakukan tes DNA contoh itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Subhan LC, Wakil Tanfidiyah PCNU Pemalang ini. Beliau tidak pernah mengaku-ngaku sebagai dzuriyah Nabi. Beliau berbaur dengan masyarakat umum, bahkan namanya itu sudah tidak ke Arab-Araban lagi. Kebanyakan beliau itu kalau kita cermati, ya cuma yang Arab itu contoh Kiai Hasan. Nah ini yang Arab Hasan itu. Genggong. Nah, ini tidak ada Arab-Arabnya. Ini membuktikan dakwah atau strategi Wali Songo ya yang diterapkan untuk mengislamkan orang Nusantara, yakni berbaur tanpa merubah adat istiadat yang ada di Nusantara, ini dipraktekkan sampai sekarang, diteruskan oleh dzuriyah Wali Songo. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Subhan LC ya tadi, beliau meyakini bahwa kiai-kiai kita, guru-guru kita yang punya pondok pesantren, beliau itu kami yakin ya itu masih dzuriyah Nabi kalau melihat dari tes DNA Kiai Hasan Genggong Probolinggo ini. Cuma beliau itu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai dzuriyah Nabi. Nah tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua, pengalaman buat kita semua. Selama ini mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzuriyah Nabi itu tidak bisa membuktikan. Semenjak munculnya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan semenjak ada agenda atau seruan untuk melakukan tes DNA, mereka beralasan ke sana kemari tidak jelas. Ini membuktikan bahwa mereka itu dipertanyakan sebagai dzuriyah Nabi. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, dan ini mungkin berlaku untuk semuanya. Mangkola inni alimun fa innahu jahilun. Barang siapa yang berkata aku ini loh orang pintar, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang bodoh. Mungkin ini sama berlaku untuk orang-orang yang selama ini berkeluar-keluar, selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Hakikatnya mereka itu bukan cucu Nabi. Atau pepatah yang terkenal mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Kalau memang dzuriyah Nabi itu tidak akan mengaku-ngaku, kan gitu. Ini sebagai bekal orang-orang yang betul-betul dzuriyah Nabi, sebagai tiket mendapatkan kompensasi, tentu seperti itu. Nah, berbeda dengan Bani Pak Alwi ini. Bani Pak Alwi ini selalu mengaku-ngaku, tiada henti, kesenggol dikit, marah-marah, mencaci maki. Ini bagi orang yang berpikiran kritis tentu bisa memberikan rumusan bahwa mereka itu bukan dzuriyah Nabi, gitu. Dan selama ini kita dibodohi oleh mereka. Ternyata dari keterangan-keterangan yang kita ketahui, dzuriyah Nabi yang ada di Nusantara ini bukan golongan kafir ternyata. Ternyata terah dzuriyah Wali Songo ini sudah melakukan tes DNA seperti Kiai Hasan Genggong Probolinggo dan terbukti. Itulah menarik kan? Ini ilmu dan ini sebuah wawasan iktibar buat kita semua untuk menentukan pilihan bahwa Habib itu bukan dzuriyah Nabi. Justru yang dzuriyah Nabi yang asli adalah
para keturunan Wali Songo, saudara-saudaraku semua. Tetapi lagi-lagi kalau kita cermati, dzurriyyah Wali Songo tidak pernah ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai bentuk tawaduk beliau-beliau. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.